Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan bagi kita sekali lagi. Dan kesempatan ibadah biarlah bukan hanya rutinitas mingguan, tetapi benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah-ibadah kita. Saudara, saya mau mengawali karena masih di bulan April, tema kita kebangkitan Kristus, kebangkitan kita. Ya, selamat Paskah saudara. Coba dulu sampaikan sama kiri kanan ya, mana tahu belum sempat selamat Paskah gitu ya. Saudara, memang Paskah agak beda sama Natal ya. Natal sampai Januari ketemu masih selamat Natal. Kok Paskah enggak gitu ya? Natal beli baju baru, Paskah ada yang beli baju baru enggak? Padahal kalau saudara lihat di dalam sejarah gereja baru merayakan Natal pada tahun 313. Jadi sebenarnya perayaan yang dari awal kekristenan adalah Paskah. Mengapa kita ibadah hari Minggu? Kita memperingati Paskah. Tetapi kemudian dalam tradisi sejarah Natal makin meriah begitu ya. Padahal ini yang paling membedakan iman kita dengan semua yang lain. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi cuma Yesus yang punya hari kebangkitan. Dan kalau saudara lihat kalimat pendeta Stephen Tong mengatakan Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kuburnya. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi ingat, kuburannya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. Bagaimana dengan kita? Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita, puji Tuhan. Dan Kristus bangkit, inilah iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kalau Kristus bangkit di dalam realita kita hidup saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang bacaan kita. Mari kita membaca bergantian, mari kita buka baik di HP maupun Alkitab cetak kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari saudara perhatikan kisah ini dan bagaimana ini perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Saya membaca ayat 13, mohon saudara sekalian membaca ayat 14. Kita bergantian sampai ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, itulah yang dialami oleh 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kita akan melihat ada 2 bagian besar yang saudara bisa lihat. Bagaimana mereka kondisinya sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan setelah berjumpa. Bagaimana kondisi mereka sebelum bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yang kita baca barusan adalah apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas. Coba kita lihat sebentar di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Pada hari itu juga 2 orang pengikut Yesus. Mereka nampaknya bukan golongan para rasul yang 12, yang cuma tinggal 11. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan ini kemungkinan murid 2 orang suami istri. Suaminya namanya Kleopas, istrinya tidak disebutkan namanya. Mereka sedang berjalan ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Kenapa? Mungkin mereka pulang kampung karena mereka punya rumah di sana. Kenapa pulang kampung? Kampungnya seberapa jauh saudara? 7 mil yang dikasih tahu itu dalam kilometer, kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Kalau saudara mau tahu di mana, kira-kira ini gambarnya ya. Emmaus ada di situ. Yerusalem itu terletak lebih tinggi karena di perbukitan Sion. Jadi mereka sedang pulang ke kampung, turun gunung. Dan mereka di dalam kondisi hati yang tidak sedang baik-baik saja. Mengapa saudara?
Yang membuat perjalanan itu begitu pastinya melelahkan, saya pikir karena emosi mereka juga sedang tidak baik-baik saja. Saudara ingat ya, 11 kilometer itu waktu itu belum ada Air Asia saudara ya. Jadi itu harus dilewati dengan berjalan kaki. Dan saudara, dalam perjalanan mereka mempercakapkan tentang Yesus. Mereka bingung, mengapa Mesias menderita dan mati? Mereka mengharapkan bahwa dialah yang membebaskan Israel. Tapi Mesiasnya mati. Lalu kemudian ada lagi kabar bahwa Mesiasnya bangkit. Ini bikin pusing lagi. Hah? Bangkit? Beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur. Lalu itu tidak ketemu mayatnya. Lalu kemudian ketemu malaikat. Malaikat mengatakan Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Bayangkan situasi perjalanan dengan kebingungan secara pemahaman mengapa demikian. Yesus yang mereka harapkan pulang kampung karena kecewa dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi disinilah kita melihat luar biasanya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Tuhan menjumpai mereka di dalam perjalanan itu. Perjalanan yang penuh duka, penuh tanda tanya, berusaha memproses segala sesuatu. Sudah ada yang bilang Yesus bangkit, tapi rasanya kami kalau belum ketemu juga belum percaya saudara. Dan saya menghayati seperti ini jugalah perjalanan kita saudara. Perjalanan yang penuh pertanyaan seringkali di dalam iman kita. Mengapa Tuhan? Mengapa harus sekarang? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, itu terjadi? Perjalanan yang mungkin juga kita lalui dengan emosi yang tidak nyaman. Bagaimana perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit saudara? Saya mau men-sharingkan 5 hal yang saya rindu kita pikirkan pagi hari ini. Tapi menariknya 5 hal ini saya coba memberikan subjeknya kepada Yesus. Yang pertama, Yesus menyertai mereka dalam kesedihan. Saudara, di dalam pergumulan yang mereka alami waktu itu, kebingungan mereka, Yesus menyertai mereka dalam kesedihan. Kadang-kadang kita suka tanya, Tuhan di manakah Engkau? Tapi Tuhan cuma mau bilang, aku hadir bersamamu. Ketika mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dia Tuhan yang maha hadir. Sehingga ini satu kepastian bagi kita orang percaya. Yesus hadir. Yesus berinisiatif mendekati mereka. Yesus berjalan bersama mereka. Bahkan Yesus bertanya. Bayangkan ya, Yesus yang maha tahu itu mau dengar kisah mereka. Dan saya pikir ini satu sikap yang luar biasa. Yang harusnya juga kita dalam perjalanan iman sadari. Dia Tuhan yang tidak jauh dari hidup kita. Dia Tuhan yang mau dengar cerita-cerita kita. Baik itu cerita kesedihan, cerita kegagalan, cerita kegalauan kita. Dan kehadirannya itu cukup bagi kita. Dalam perjalanan itu kemudian kita melihat bagaimana waktu saya perhatikan narasinya. Kalau saudara baca ya, mereka kan lagi berjalan waktu Yesus bertanya ada apa. Mereka bilang masa gak tahu sih berita yang viral. Nah gitu ya. Ini lagi viral nih tentang Yesus orang Nazaret itu. Lalu kemudian waktu itu saudara lihat narasinya. Dia berhenti ya. Kalau saudara lihat akhirnya dia kemudian berhenti dan melanjutkan percakapan ini. Dan saudara melihat terjadilah PA di perjalanan ya. Ini jadi menarik saudara. Yesus membuka mata mereka lewat firman. Saudara, Yesus tidak membiarkan mereka di dalam kebingungan mereka.
Yesus tidak membiarkan mereka di dalam keputusasaan mereka. Tetapi kehadirannya melalui firman memberikan penjelasan. Yesus mengajar, menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia. Panjang juga ini PA-nya ya di jalan ya. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab para nabi. Jadi di dalam pergumulan kehidupan Tuhan hadir lewat firman-Nya. Saudara jangan bilang, Tuhan mana engkau, Tuhan kok enggak ngomong. Tuhan bilang saya sudah ngomong, lu yang kagak baca. Gitu ya. Seringkali kita suka begitu. Makanya ada satu kutipan mengatakan, do not say God is silent with your Bible closed. Jangan bilang Tuhan diam, padahal Alkitabnya kita ketutup saudara. Dan saya melihat Tuhan menjumpai mereka. Memberikan kepada mereka firman Tuhan. Saya layani anak-anak siswa atau mahasiswa, beberapa dari mereka bilang, aduh Kak Alex saya males baca Alkitab. Kenapa? Nggak dapat apa-apa. Terus kamu ngapain? Ya udah saya nggak baca. Lu baca aja bilangnya nggak dapat apa-apa, apalagi nggak baca. Jadi dia bilang menurut Kak Alex gimana? Ya tetap baca terus begitu ya. Maksudnya apa? Realitanya memang seringkali bukannya Alkitab tidak bicara. Kita yang mungkin dihalangi begitu banyak hal yang menutup mata kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir mengajar mereka. Dan waktu saudara perhatikan ketika Yesus akan seolah-olah mau mendahului mereka. Karena udah tiba ya di kampungnya ya. Tibanya kapan saudara? Tibanya sudah malam, menjelang malam ya. Maka Yesus bersekutu dengan mereka. Nah kita lihat ya. Mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Saya jadi ingat lagu rohani yang lama yang suka dinyanyikan orang tua dulu ya. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus ya. Nah ini dari sini nih inspirasinya ya. Tuhan tinggallah dan Tuhan Yesus bersekutu dengan mereka. Dan persekutuan itu ditandai dengan dia menyatakan dirinya. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus yang dilakukan. Kalau saudara lihat di situ ya. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saya cukup kagum juga lihat ceritanya. Jadi siapa sih tuan rumahnya sekarang? Malah Yesus yang sepertinya melayani mereka begitu ya. Dan setelah mata mereka terbuka, menyadari itu Yesus, ia lenyap. Waduh, waktu pikir ini langsung Tuhan Yesus lenyap. Tapi saudara perhatikan, ada perubahan yang luar biasa yang mereka alami. Baru sampai, perjalanannya berapa jauh? 11 kilometer. Malam itu juga langsung balik Yerusalem saudara. Wow, another 11 kilometers. Pergi 11 kilo, balik 11 kilo, 22 kilometer. Sudah half marathon saudara. Saya kalau perhatikan gambaran itu saya jadi sadar betul ya. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa semangat pembaharuan bagi mereka. Berjalan malam itu bukan kebiasaan orang pada masa itu. Karena keamanan. Pada malam hari tidak biasa orang travel, apalagi travel yang jauh. Tetapi sukacita yang membara di hati mereka membuat mereka kembali lagi. 11 kilo saudara. Dan waktu mereka sampai di Yerusalem. Bukannya ngaso tidur ya. Alkitab mencatat, coba lihat ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Langsung gospel saudara ya. Gosip pelayanan ya, ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, ia telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Perjalanan yang menurun dengan begitu banyak emosi
sedih, bingung. Tetapi berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Maka kali yang kedua mereka kembali ke Yerusalem malam hari. Dan ingat, perjalanannya naik karena Yerusalem di atas bukit. Tetapi itu tidak melelahkan karena sukacita perjumpaan dengan Kristus menguasai hati mereka. Luar biasa saudara. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara lihat Yesus memberikan damai kepada mereka. Bukan hanya kepada 2 orang ini, tetapi kepada 11 murid yang lain yang berkumpul di tempat yang mereka sangat ketakutan. Tetapi dikatakan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba berdirilah Yesus di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya berhenti di situ saudara. Bacanya nanti lanjut ya. Ketika dituliskan ayat 36 ke bawah, apa judul kita di Alkitab? Ayat 36 ke bawah, perikopnya bilangnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan apa yang Yesus berikan? Ketika Tuhan menjumpai mereka, Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan ganti ketakutan mereka dengan damainya. Maka muncul ini saudara, misi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kita baca sama-sama ya di ayatnya yang di bawah, 1, 2 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Yesus mengutus mereka dengan misi memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, ini bagi saya luar biasa. Tuhan tidak hanya memulihkan kita yang berjumpa dengan Dia untuk diri kita. Tuhan tidak hanya beri damai supaya kita tenang. Tapi Tuhan berikan misi supaya saudara dan saya bergerak dan memberitakan Injil. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit arahnya bukan ke dalam saja, tetapi keluar. Sebuah pujian mengatakan kalimat ini ya. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Kau tanya bukti Dia hidup? Dia hidup di dalam hatiku. Yesus adalah Tuhan yang hidup saudara. Dan karena itu Dia menjumpai para murid di dalam berbagai pergumulan mereka. Dia bisa hadir dan Dia adalah sumber sukacita itu dan damai itu. Jadi kalau saudara perhatikan apa yang murid-murid alami, ini dicatat beberapa bagian. Coba kita lihat. Terbukalah mata mereka, mereka kenal Dia. Tapi kan Yesus lenyap saudara ya. Itu mau menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diberikan pengalaman, tetapi Tuhan juga mengutus mereka. Perhatikan emosi mereka juga di ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di jalan. Waktu lagi PA itu saudara ya. Dan ini lagi, ada sukacita dan energi besar. Baru nyampe. Langsung bangun pergi lagi ke Yerusalem. Dan apa? Sampai di Yerusalem gak ngasok dulu. Langsung cerita saudara. Wah, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah pertanyaannya, kita rayakan Paskah ya. Yesus bangkit, kita alami gak ini? Saudara alami pembaharuan emosi, hidup. Karena ini emosi para murid. Sebelum mereka ketemu dengan Yesus yang bangkit. Muram, sedih, putus asa, kecewa, bimbang, kurang memahami firman. Tetapi begitu berjumpa dengan Kristus yang bangkit, saudara lihat ya. Ada sukacita, semangat, dipenuhi iman, pengharapan yang baru, rindu memberitakan Injil. Itu yang harusnya setiap kita yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit miliki dalam perjalanan iman kita. Betul ada penderitaan,
betul ada kekecewaan, betul ada keputusasaan. Tetapi itu bukan selama-lamanya. Karena di tengah perjalanan itu Tuhan menjumpai kita untuk memberikan hal yang baru. Pendeta Rick Warren mengatakan sebuah kalimat. Kira-kira begini kalimatnya ya. When our focus change, our feelings and our life change. Waktu fokus hidup kita kepada Tuhan yang bangkit itu, maka kita akan mengalami emosi yang berbeda. Mungkin situasinya tetap sama saudara ya, tapi fokusnya beda. Karena kita sudah berfokus kepada Tuhan yang bangkit. Jadi hari ini kita bukan hanya merayakan Paskah saya pikir ya. Ini bulan-bulan kita masih April, masih merayakan sukacita kebangkitan. Tapi alami itu dalam hidup kita. Ada satu pertanyaan yang saya renungkan, apa yang kebangkitan Yesus berikan bagi hidup kita? Saya menikmati jawabannya beberapa tahun lalu waktu membaca sebuah buku saudara ya. Saya coba share bagian akhir khotbah ini untuk melihat bagaimana praktisnya hidup yang mengalami kebangkitan Kristus. Saudara, kita mesti terima dulu ya, Yesus sungguh-sungguh mati. Makanya dia sungguh-sungguh bangkit. Karena kan ada yang bilang Yesus gak mati, cuman pingsan. Bener Yesus pingsan. Saya waktu dengar baca yang gitu ya, nih orang belum pernah disalib nih orangnya. Coba deh disalib dulu. Kalau cuman pingsan, maka saudara nggak merayakan Paskah itu bukan kebangkitan Yesus dong. Kalau cuma pingsan ya, Paskah kita merayakan kesiuman Yesus. Karena kan cuma pingsan, bangun. Maka saudara harus terima dulu, Yesus betul-betul mati dan karena itu dia sungguh-sungguh bangkit. Dan mengapa gereja berpusat kepada kematian dan kebangkitan Yesus? Coba saudara pikir-pikir ya. Kalau ditanya kita ini agama apa nih ya? Ada yang bilang kita agama kematian. Kenapa? Lambangnya apa? Salib. Salib ini lambang apa? Kematian. Ini kan alat hukuman mati. Yesus disalib. Terus yang lain lagi apa? Perjamuan kudus. Apa yang diperingati? Kematian Kristus. Unik ya iman kita. Baptisan menunjukkan mati dan bangkit bersama Kristus. Bukannya harusnya kan begini ya. Coba misalnya kalau salib, kalau misalnya hidup Yesus itu apa ya? Anggaplah dia lahir di Palungan. Harusnya kita Palungan aja simbol gerejanya ya. Bayangkan saudara, kekristenan berfokus bukan semata-mata pada hidup Yesus. Kita beda, agama Kristen beda. Kalau agama lain kan fokus kepada hidup pendirinya. Hidupnya si X, hidupnya si nabi itu. Tapi kekristenan fokusnya pada matinya Yesus dan bangkitnya Yesus. Sampai upacara-upacara di gereja semua terkait sama mati, bangkit. Mati, bangkit. Makanya seorang penulis bernama Tim Chester, pendeta Tim Chester ini bilang begini. Perhatikan penulis-penulis Alkitab, khususnya surat-surat. Setiap kali bicara bagaimana kita harus hidup, referensinya kemana? Bukan selamanya ke hidup Yesus. Tetapi banyak kali ke kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulangi. Waktu bicara tentang hidup sekarang, inspirasi kita itu bukan dari hidup Yesus saja. Tapi dari kematian dan kebangkitannya. Saya juga baru sadar waktu baca-baca gitu ya. Coba dalam hidup rumah tangga. Kalau inspirasinya dari hidup Yesus, Yesus gak menikah saudara. Iya kan? Lalu dari mana? Waktu Paulus kasih nasihat, dia tetap ajak jemaat ingat Yesus. Waktu dia bilang gini di Efesus 5 ya. Hai istri, tanduklah suamimu. Enggak ya, tunduk ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Yesus. Kristus yang menyerahkan dirinya bagi jemaat.
Jadi yang di refer waktu bicara pernikahan, nasihatnya datang dari Yesus yang menyerahkan. Seperti itu harusnya suami yang mengasihi. Jadi jangan heran saudara ya, kalau suami begitu mengasihi, istri otomatis tunduk harusnya ya. Tapi kalau suami nggak mengasihi lalu minta istri tunduk, ditanduk saudara. Ya, jadi menarik ya. Waktu bicara tentang uang, 2 Korintus 8:9, referensi Paulus apa? Dia yang rela jadi miskin supaya kita diperkaya. Di mana dilihat? Di kayu salib. Bicara kepemimpinan, bicara konflik. Ada konflik di kitab Filipi. Ada 2 perempuan, Eudia, Sintike sedang konflik. Saya juga nggak tahu, nanti sampai surga kita tanya. Lu berdua berantem apa sih dulu ya? Mungkin Eudia ini golongan batik, taplak gereja harus batik. Yang satu enggak, bunga-bunga. Mungkin ya. Mungkin mereka lagi berantem gitu. Bunga-bunga batik, bunga-bunga batik. Akhirnya Paulus bilang, karena berarti ada yang terpecah ya. Paulus bilang, Sun Sugos tolonglah mereka. Tetapi menarik sekali waktu Paulus bilang, hendaklah kamu sehati sepikir. Filipi pasal 2. Disuruh lihat kemana? Sama seperti Kristus. Milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Ini kan lagi bicara konflik. Inspirasinya dari mana? Lihat Yesus yang merendahkan diri. Jadi ternyata tidak hanya hidup Yesus yang kita teladani. Tapi kekristenan dalam semua simbol yang seolah-olah Tuhan mau ingatkan, bawa terus itu dalam hidupmu. Ini bukunya saudara ya. Saya bacakan. Tim Chester dalam bukunya Ordinary Hero menyampaikan sebuah pendahuluan yang menarik. Mungkin agak mengherankan ketika penulis perjanjian baru memberitahu kita bagaimana kita harus hidup, mereka tidak sering menunjuk kembali ke kehidupan Yesus. Bukan hidupnya yang kita teladani, bukan hanya hidupnya yang kita teladani. Sebaliknya, mereka membawa kita lagi dan lagi kepada peristiwa salib dan kebangkitan Yesus. Ketika mereka berbicara tentang pernikahan, atau konflik, atau masyarakat, atau uang, atau oposisi, atau kepemimpinan, atau godaan, atau bekerja, atau penderitaan, mereka melihat ke salib dan kebangkitan. Jadi, jika Anda ingin tahu bagaimana hidup sebagai seorang Kristen, Anda perlu memahami bagaimana salib dan kebangkitan membentuk hidup kita. Makanya ini orangnya ya, pendeta Tim Chester. Pola salib dan kebangkitan perlu menjadi respon wajar kita. Perlu menjadi kebiasaan kita. Perlu menjadi naluri kita. Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan. Jadi kita bukan hanya menyanyikannya, menjadikannya simbol gereja. Tapi itu hidup kita. Salib dan kebangkitan. Dan bagi saya yang menarik, Paulus sudah menuliskan itu juga. Coba kita lihat Roma 6 ya. Bapak Ibu lihat sebentar ayatnya di sebelah kiri. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah, jadi Yesus mati, dia pakai istilah terhadap dosa. Lalu Yesus kan bangkit. Kalau bangkit berarti dia hidup. Sekarang hidupnya adalah hidup bagi Allah. Ini ayat 9 dan 10. Coba lihat kesimpulan Paulus untuk hidup kita. Ayat 11. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu, ini pola hidup kita sekarang. Tidak lagi tinggal dalam dosa. Mati bagi dosa.
Paulus membedakan kalimatnya ya, kalau saudara lihat. Yesus mati terhadap dosa, karena Yesus tidak berdosa, dia mati menggantikan kita. Tapi kita mati bagi dosa, tapi kita juga bangkit. Maka ketika saudara buka hati terima Yesus, kita mengalami kematian dan kebangkitannya. Kita mati bagi dosa, tapi kita hidup bagi Allah. Itulah hidup kita sekarang. Jadikan ini pola kehidupan kita. Ketika saudara dalam pergumulan hidup yang sulit, jangan berdosa. Aduh Pak, susah banget hidup sekarang, ya udahlah ngerampok. Gak bisa kan, kita mesti mati bagi. Tidak ada alasan hidup sulit membuat kita kemudian lakukan dosa. Kita sekarang hidup bagi Allah, giving the best for the Lord. Memang hidup gak mudah saudara ya. Ketika dilakukan survei, apa ketakutan manusia tertinggi? Ini 3 yang tertinggi. Pertama, manusia takut masa depan. Nanti gimana ya ke depan, nanti anak saya gimana, nanti istri saya, nanti suami saya. Kita tidak bisa mengontrol masa depan. Sehingga banyak orang takut masa depan. Yang kedua, banyak orang takut gagal. Dan mungkin ini juga jadi ketakutan kita. Nanti gimana ke depan kalau gagal. Yang ketiga agak unik saudara ya, karena ini di generasi yang internet terkoneksi. Tapi ternyata ketakutan tertinggi yang ketiga adalah takut kesepian. Ya, teman IG-nya 5.000, teman Facebook-nya 4.000, tapi kayaknya sepi banget hidup gua gitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang saya pikir ini realita hidup kan. Gimana saudara melewatinya? Kita lewatin dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit yang bukan mengabaikan penderitaan. Selama kita menanti Yesus datang kedua kali masih ada pergumulan hidup. Betul saudara? Dan Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Gak ada ayatnya. Kalau kau ikut aku gak ada pergumulan. No. Lalu janjinya apa? Di dalam pergumulanmu aku hadir dan menyertai, aku berjalan bersamamu. Hidup itu indah bukan karena gak ada pergumulan saudara. Hidup itu indah karena ada Yesus. Sehingga di dalam pergumulan yang paling sulit pun saudara bisa lalui karena ada Yesus menyertai kita. Paskah itu membawa harapan saudara ya. Easter brings hope. Harapan itu indah karena sesuatu yang masih ada di depan sana, tapi efeknya sudah kita alami sekarang. Saudara, apa yang Yesus bawa dengan kebangkitannya? Karena begini, manusia akhirnya yang paling kita takuti itu kan kematian ya. Menyedihkan, menakutkan. Tapi Yesus sudah lalui itu. Tuhan Yesus sudah lewatin itu. Jadi buat kita orang percaya, cerita kita tidak berakhir pada kematian. Cerita kita berakhir dengan kehidupan. Karena Yesus sudah keluar dari kubur yang kosong itu menunjukkan bahwa tidak takut lagi dengan kematian. Because Jesus lives, we can face tomorrow. Saudara, apa sih yang paling kita takutkan? Tapi kalau harapannya di depan, bersama Yesus dalam kekekalan, itu kekuatan kita. Tentu itu tidak menghapus duka, rasa sakit ya. Saya punya teman waktu dia bergumul sebelum meninggal dengan kansernya, sakit sekali. Terus disuntik morfin dan harus menyatakan, tapi dia terus bilang, Tuhan saya berserah. Kenapa? Dia tahu ada kehidupan. Sehingga dalam kesakitannya dia tetap jadi berkat bagi orang lain. Itu pengharapannya. Saya tadi kasih contoh begini, misalnya kalau Bapak Ibu punya anak lalu janji sama anak ya. Ini mirip pengharapan itu kira-kira begitu. Sesuatu yang belum terjadi tapi sudah berefek dari sekarang. Contoh, orang tua bilang nanti kalau kamu naik kelas, belajar baik-baik naik kelas, nanti bulan Juni kita ke Disneyland Tokyo. Misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan saya, sudah ke Disneyland? Belum. Jadi kalau anaknya dikasih tahu nanti ke Disneyland Tokyo kalau belajar baik-baik naik kelas.
Begitu anaknya lagi malas, aduh malas belajar nih, malas belajar. Langsung ingat lagi Disneyland, Tokyo. Semangat lagi tuh. Aduh udah mau berhenti dah semua, berhenti sekolah dah, udahlah mau menyerah. Terus ingat lagi Disneyland, Tokyo. Bangkit lagi dia. Kita punya pengharapan. Kita akan hidup bersama Allah selama-lamanya. Sehingga waktu saudara dan saya mengalami berbagai hal. Kehilangan orang yang kita kasihi. Mengalami pergumulan ekonomi. Mengalami pergumulan relasi. Mengalami pergumulan keluarga. Kita bisa bangkit dan melihat Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan. As Christians, we need to live in the present, but in the light of the future. Keep our focus on God. Alami Paskah. Kalau saudara seorang pelajar, mahasiswa, maka dalam studimu nyatakan kau alami Paskah. Jangan curang di dalam studi. Ya, sekarang melayani mahasiswa juga kita sedia dengar grup-grup WA yang membuli kekerasan seksual. Saya pikir kalau kita alami kebangkitan Kristus, maka mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Di dalam pergaulan, biarlah kita tidak mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Dia. Di dalam pekerjaan kita alami apa itu Paskah. Karena Tuhan yang bangkit memberikan aku pengharapan meskipun bosnya tetap dia. Gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Doain bos kita, aduh Tuhan kok dia lagi bos gua. Tapi kita punya pengharapan melampaui sekadar bos kita. Di dalam berpacaran, yang lagi pacaran ya. Jaga hidup kudus. True love waits. Save it until marriage. Dan akhirnya dalam hidup keluarga biarlah saudara dan saya benar-benar mengalami kehidupan Paskah, kebangkitan kita. Maka saya tutup dengan slide ini. Ingatlah, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah perubahan. Selamat menghidupi kebangkitan kita, hidup bagi Allah, mati bagi dosa. Amin. Mari berdoa.